lagu itu dinyanyikan, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan sih. Setelah kejadian itu justru saya tuh merasa hidup saya tuh kayak penuh gitu. Iya. Merasa kayak nggak ada yang kurang gitu. Itu aneh sih. Saya pikir juga ini secara pendapatan gitu ya. Secara pendapatan, saya pikir juga akan berkurang. Ternyata enggak. Justru malah sebaliknya gitu kan. Pada situasi ya seperti ketakutan itu. Pada saat kita khawatir secara relationship, oh nanti jangan-jangan pasanganku gini gitu. Kasih pula hal yang sama gitu. Sampai kemudian kita bisa mengerti pelajarannya, pesannya, dan kemudian ketika rasa takut itu sudah nggak muncul lagi, justru masalahnya selesai. Ini based on pengalamannya teman-teman kebanyakan begitu gitu. Nah, saya ingin Pak Wayan mengelaborasi, membreakdown ini dalam perspektif spiritual. Ini benar atau hanya kebetulan saja atau memang cara kerjanya seperti itu, Pak? Batin bawah sadar itu kan mirip seperti ada yang ada pada tubuh. Pernah nggak jatuh cinta saat sekolah atau kemudian ditinggalkan pacar saat kuliah gitu ya? Atau jangan-jangan nggak enak karena ada ibu di sini gitu? Mungkin bisa di-share gitu, karena gini loh Pak, tidak sedikit ya teman-teman adik-adik kita itu jadi berantakan, jadi kacau gara-gara ditinggal, diputus sama pacarnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita perlu dengar deh. Pak Wayan ada nggak sih cerita kayak, atau jangan-jangan Pak Wayan yang ninggalkan pacarnya gitu mungkin? Enggak. Ya namanya kita masa remaja kan pasti pernah mengalami itu. Tapi saya di masa SMA itu pernah bukan salah baca buku ya, tentang wanita. Bahwa itu ajakan di buku itu ajakan untuk brahmacharya namanya. Tidak memiliki pasangan. Dan di situ saya nggak terlalu memikirkan itu, Mas. Itu yang pertama. Dan ketika kuliah kemudian saya punya pacar gitu misalnya. Saya sudah bicara sama semesta. Kalau ini yang terbaik, maka bantu saya mempertahankan. Kalau enggak, apapun yang terjadi saya ikhlas itu. Dan ketika yang terjadi adalah saya ditinggal, saya biasa aja Mas Hendra. Teman-teman yang bingung. Kenapa bingung? Karena saya biasa-biasa aja. Karena saya percaya takdir itu harus saya aliri gitu. Nah, itu. Saya nggak terlalu gelisah tentang hal itu, Mas Hendra. Artinya dari dulu sudah belajar untuk nggak melekat ya? Nggak melekat. Karena mau cari pekerjaan pun begitu, Mas Hendra. Saking semangatnya saya mau cari kerja di rumah sakit, bahkan dengan keyakinan 99% akan diterima, saya sudah beli dasi, bikin jas, gitu. Tapi malam sebelum besoknya mau ujian di tempat itu, saya anggap ujian itu hanya formalitas. Tapi malamnya saya berdoa, Mas Hendra. Tuhan, kalau tempat itu adalah tempat kerja yang membuat saya tumbuh matang, menjadi orang yang lebih baik, bisa menolong banyak orang, izinkan saya di situ. Kalau enggak apa-apa. Dan ternyata besoknya saya ditolak di tempat itu. Dan saya nggak kecewa ketika ditolak. Padahal sudah membeli barang lengkap kan, perlengkapan jadi dokter. Nggak kecewa. Dan terbukti apa yang terjadi. Sekian lama kemudian, tahun kemudian, rumah sakit itu bangkrut. Dan tutup. Nah, karena sering mengalami hal seperti ini, saya jadi sangat percaya, Mas Hendra. Kehendak takdir itu jauh lebih luar biasa daripada apa yang saya pahami. Gitu. Oke, ini menarik nih. Kita bisa belajar banyak dari masa lalunya Pak Wayan Mustika. Andai kata kemudian Pak Wayan bisa berbicara lagi dengan Iwayan Mustika ketika masih kecil, apa yang ingin disampaikan Pak Wayan? Ketika saya bicara di momen saya saat ini, kecil, terus kemudian ada kesempatan berbicara di diri Pak Wayan yang waktu kecil, itu apa yang ingin disampaikan kira-kira? Pertama saya akan sampaikan terima kasih. Terima kasih kamu sudah rajin belajar. Terima kasih kamu sudah mencintai pengetahuan. Terima kasih kamu sudah belajar empati pada kehidupan. Terima kasih kamu sudah ingin
mengenal Tuhan di masa kecilmu. Terima kasih kamu haus pada pengetahuan semesta. Terima kasih kamu ingin mencapai satu hal tertinggi dalam hidup ini yang diajarkan Bhagavad Gita, yaitu ia yang mengenal aku di mana-mana sesungguhnya adalah orang yang tercerahkan. Itu yang memantik saya untuk terus belajar spiritual, Mas Hendra, dari kecil. Hanya untuk mencapai apa yang dikatakan oleh Bhagavad Gita, oleh Sri Krishna. Ia yang mengenal aku di mana-mana sesungguhnya adalah orang yang tercerahkan. Itu yang saya kejar sampai akhirnya di tahun 2015 itu dibukakan rahasia itu, yang kemudian menjadi buku Rahasiamu Rahasiaku Tuhan Segala Agama. Di situ kemudian saya merasa ya tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih. Aduh, dari kecil. Ya, saya tersentuh banget. Gimana ya, teman-teman pasti juga mengalami hal yang sama ya dengan yang saya rasakan. Dari semua ajaran yang diterima Pak Wayan dari ayah dan ibu semesta, apa satu praktik sederhana yang mungkin bisa langsung dijalankan semua penonton dimanapun berada agar hidupnya itu menjadi lebih tenang, damai, dan selaras dengan alam? Sederhana tapi memang pencapaian sini, Mas ya. Ketika kita melihat dia ada di mana-mana, itu aja sebenarnya. Melihat dia ada di mana-mana. Ya. Oke. Kalaupun kita belum melihatnya, tapi kan ajaran agama sudah mengatakan, aku ada di mana-mana. Itu saja kalau sudah diaplikasikan, sederhana, Mas ya. Semua agama mengatakan aku ada di mana-mana. Ketika kita yakin sifat Tuhan ada di mana-mana itu, di Islam kemanapun kau menghadap, di sana wajah Allah gitu misalnya kan. Rasanya dengan sendirinya cinta kasih tumbuh, penghormatan tumbuh kepada semuanya gitu. Saya motong pohon aja minta izin Mas Hendra sama pohonnya gitu. Motong rumput minta izin sama rumputnya gitu. Ya. Kalau misalnya keinjak semutnya misalnya, atau ketika saya harus membunuh nyamuk misalnya, bukan berarti saya nggak membunuh nyamuk ya. Ketika saya harus membunuh nyamuk, saya minta maaf. Ya, saya harus mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Saya bilang begitu. Minta maaf dulu ya. Minta maaf ya. Tapi kemudian saya menganggap saya sedang memberikan makan kepada semut, kepada cecak. Gitu. Ya, hidup harus diizinkan bergulir. Ya, bergulir. Jadi rantai makanan itu kita harus bisa switch. Jadi yang terpenting lagi satu. Switch. Segera ubah diri kita dalam kesadaran yang berbeda-beda. Ya. Banyak orang bertanya pada saya, bagaimana caranya mempertahankan kesadaran? Enggak. Kesadaran itu harus di-switch. Ada saat kita ada dalam kesadaran kita sebagai semesta, maka kita lihat semuanya adalah bagian dari diri kita. Tapi ada saatnya kita harus memainkan diri kita sebagai pemeran. Kalau namanya pemeran, ya udah. Apapun yang harus kita lakukan dalam sandiwara kehidupan, ya sudah mainkan saja gitu. Iya. Nah, jangan pakai kesadaran itu, Mas Hendra. Oke. Ya. Terus Pak, panjenengan kan nulis buku itu kan udah banyak ya. Ya. Banyak teman-teman Ngejiroso tuh yang kadang beli tuh semua buku-bukunya Pak Wayan gitu, sampai sebegitunya gitu. Jika suatu saat nanti Pak Wayan, buku-buku itu menjadi bacaan lintas generasi, dan saya yakin itu akan terjadi sih. Apa pesan utama yang ingin selalu diingat ya orang tentang perjalanan spiritual menurut Wayan Mustika? Jangan takut bertanya. Itu. Jangan takut bertanya tentang apapun. Jangan belenggu masa kecil kita yang penuh dengan keingintahuan. Karena hanya pertanyaan itulah yang akan membuka pintu pengetahuan kepada kita. Ya, tanpa pertanyaan, Tuhan tidak akan hadir sebagai pengetahuan. Bagi saya, Tuhan sebagai sumber pengetahuan hanya bisa dijumpai ketika kita ingin mencari tahu. Masa kecil kita memang ditakdirkan untuk mencari tahu, Mas Hendra. Ya.
Jadi jangan menutupinya. Di Islam pun sudah diajarkan jangan kafir, jangan menutupi keingintahuan kita. Nah, jadi mereka yang membelenggu kita, menahan kita untuk tidak bertanya, sesungguhnya adalah penghalang kita menuju kedewasaan kita. Hati-hati. Oke. Pak Wayan, banyak orang. Tadi kan kita di segmen sebelumnya kan sempat ngobrol kisah Pak Wayan Mustika waktu masih kecil ya. Banyak Pak Wayan orang yang menyimpan luka batin di masa kecil. Dari sudut pandang panjenengan, kira-kira gimana sih cara terbaik untuk melepaskan trauma itu agar gimana dong caranya? Tidak semakin ditakuti, semakin kejadian karena dianggap sebagai perintah gitu kan. Sementara nggak takut gimana? Emang kondisinya saya ambil analogi lain. Kerjaan nggak punya gitu kan. Di masa kecil kita mungkin banyak memiliki keinginan, ketakutan ini. Karena sementara kita dihadapkan pada sebuah realitas. Kita kasihan nih. Pada saat kita dewasa, ketika kita sudah punya uang, mungkin kita bisa belajar segera menjadi netral, Mas Etra. Nah, hal yang sama terjadi. Ketika kita dulu tidak mengerti apa yang terjadi pada kehidupan kita, sehingga memunculkan luka, trauma pada itu. Pada saat kita sudah dewasa, sudah punya banyak pengertian, kita bisa menengok kembali masa kecil itu untuk mencoba melihat dari sudut yang berbeda. Tapi, kembali ke cerita analogi tadi. Masa kecil pingin beli sepeda. Tapi setelah dewasa juga nggak punya uang buat beli sepeda, nggak akan terbeli, Mas Hendra. Sama juga seperti itu. Masa kecil pernah terluka oleh sebuah kejadian. Tapi masa dewasa tidak berisi pengetahuan, mau nengok pun masih tetap terluka, Mas. Maka yang kita butuhkan adalah perbanyak pengetahuan sebagai bekal-bekal kita di masa dewasa, agar bisa menengok kembali masa kecil kita yang pernah terluka dan bisa melihatnya dengan sudut yang berbeda. Kalau nggak punya uang, atau kalau nggak punya ilmu untuk menengok kembali itu, tentu dibutuhkan orang lain yang memiliki kekayaan ilmu untuk diajak sama-sama menengok dan membaca apa yang dulu tidak terbaca. Nah, karena kan kadang-kadang semua peristiwa itu kan membawa makna. Tapi ketika peristiwa itu membuat ego kita menutupi kecerdasan pikiran kita, kan tidak terbaca, Mas. Nah, pada saat kita sudah tenang di masa berikutnya, perlu kita tengok lagi. Agar kita menjadi mengerti pengalaman buruk di masa kecil itu. Seperti yang Mas Hendra tadi ajarkan. Kalau saya ketemu lagi dengan diri saya yang kecil, nah itu. Kita perlu berbicara dengan inner child kita yang pernah terluka. Tapi kita mengajaknya melihat kembali dengan sudut pandang orang dewasa yang dulu tidak mengerti, sekarang menjadi mengerti. Nanti lukanya berbeda, Mas Hendra. Nah, oh ternyata dulu saya dimarahin sama ibu, tujuannya supaya saya menjadi seperti ini. Gitu. Luka kita akan hilang. Dulu pasti waktu kecil dimarahi dengan kata-kata kasar sama ibu, kan jengkel kan. Ya. Sekarang jadi tahu, oh itu maksudnya ibu dulu. Gitu. Nah, setelah saya jadi orang tua, baru ngerti rasanya menjadi ibu pada waktu itu. Itu contoh. Nah, yang kemarin kita adakan sesi kita masuk. Oh iya. Di acara ngaji dosa kemarin. Waktu itu istimewa tuh ya. Jadi penampilan Pak Wayan kemarin ngisi acara di reuni Badan Devolution yang di Jogja sama Teh Feby. Itu sangat berkesan sekali. Dan mungkin setelah itu mungkin Pak Wayan juga akan pasti dihubungi banyak sahabat-sahabat dengan kisah yang membawa luka. Iya bener. Tapi ada nggak Pak pengalaman pribadi gitu, di mana Pak Wayan Mustika pernah mengalami luka batin dan bagaimana proses healingnya gitu, ada nggak dulu? Ada Mas Hendra. Ada ya? Ada. Waktu saya SD itu kan saking senangnya saya belajar. Iya. Kan saya biasanya ranking 1-2 gitu biasanya kan. Oke. Kalau nggak jadi ketua kelas. Tapi mau saya ketua kelas, mau ranking 1-2, saya tetap adalah orang yang di rumah tidak punya apa-apa. Sehingga celananya celana robek. Dan dibully sama teman-teman. Jadi teman-teman akan mau bermain sama saya ketika saya dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan membuli saya, mengejek saya gitu, Mas. Bahkan mengatai-ngatai saya orang gila. Dan
ketika jiwa kecil saya terluka di masa itu, saya nggak tahu bahwa itu ilmu motivasi. Yang saya lakukan waktu saya SD itu adalah apa? Saya pajang semua piagam-piagam juara catur, juara ini, juara itu saya pajang. Lalu saya tatap, Mas Hendra, untuk mengatakan kepada diri saya, kamu mampu, kamu memiliki kemampuan, kamu harus menghargai dirimu sendiri. Itu saya pakai untuk diri sendiri. Walaupun tidak saya pajang di luar, saya pajang di kamar untuk memotivasi diri. Dan kemudian saya bisa bangkit, Mas Hendra. Bahkan ketika kuliah di kedokteran itu juga sama. Saya ketika diterima di kedokteran UNUD itu ranking 3. Ranking 3 di antara semua yang diterima dengan nilai 3 tertinggi. Tapi gara-gara saya sempat kecewa, lah saya kok kuliah kedokteran karena pinginnya cepat-cepat ilmu medis kan. Kok ketemu lagi fisika, kimia, biologi, ketemu ilmu dasar gini lagi. Saya mulai bisa lompat-lompat bolos. Yang saya anti bolos dari kecil. Di kuliah saya belajar bolos. Sampai kemudian posisi 3 di awal itu nggak ada artinya lagi, Mas Hendra. Karena nilai saya tiba-tiba turun gitu. Dan saya menjadi orang yang bukan siapa-siapa lagi. Nah, dari kecil selalu menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Itu membuat saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Seperti orang lain pikirkan. Maka saya melakukan sebuah ritual. Pada saat sembahyang, ritualnya cuma ritual berupa janji. Seberapa banyak pun mata kuliah yang saya tidak lulus, maka sebanyak hari itulah saya tidak akan makan nasi. Gitu. Dan serius banget ya. Gara-gara saya tidak ingin merasakan beratnya, tersiksanya tidak makan nasi, mau tidak mau saya harus kerja keras. Itu daripada dihukum tidak makan nasi oleh diri sendiri, lebih baik saya pertahankan apa yang pernah saya miliki dulu. Saya belajar, Mas Hendra. Tidak tidur, pagi langsung kuliah. Nggak tidur, pagi langsung kuliah, langsung ujian. Mulailah nanjak. Bahkan ada pelajaran yang berat, namanya ilmu adkes, administrasi kesehatan. Banyak teman-teman mengalami kesulitan, dan saya lolos. Nah, kemudian ilmu saraf yang orang-orang biasanya menganggap itu sulit, saya mendapatkan nilai B. Yang zaman itu susah. Jangankan A, B aja susah, C aja susah gitu. Nah, mungkin karena saya suka ilmu listrik, jadi suka ilmu saraf gitu. Nah, sejak itu saya dipercaya sama teman-teman mulai. Nah, itu cara saya membangkitkan rasa minder saya. Jadi luka batin itu terkadang bisa menjadi pintu masuk di mana kemudian kita tercerahkan, tersadarkan gitu ya Pak Wayan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang dulunya punya luka batin, akhirnya kemudian bisa melunasi penderitaan gara-gara luka batin itu gitu loh. Betul. Mas Hendra kalau tahu ilmu tulang, Mas Hendra, tulang yang pernah patah seringkali menjadi lebih kuat dibanding tulang yang lainnya, lebih padat ya. Nah itu sebabnya kalau orang main karate kan dia sering pukul-pukul itu. Ini kadang-kadang dia kan jadi lebih kuat daripada yang lainnya, daripada sebelumnya. Nah kalau luka digunakan dengan cara yang benar, dia membuat orang itu menjadi lebih kuat lagi. Iya. Harusnya begitu. Iya sih. Karena saya juga ngalamin sendiri ya. Iya. Bahkan tadi ada kemiripan gitu ya waktu masa kecil saya dulu juga karena terlahir dari keluarga yang ya sangat sederhana. Tapi bener Pak, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh nggak pernah peringkat 2, peringkat 1 terus. Tapi setelah Bapak meninggal, itu turun tuh. 2, 3 gitu. Makanya, berarti memang kehadiran ayah itu sangat berpengaruh ya. Dan waktu SMA gitu, nggak tahu ya dapat pengetahuan dari mana ya. Ketika kemudian saya pengen nanti kalau besar beli ini tuh saya tempel semua tuh di dinding kamar tinggal di pondok kan. Itu ya kayak gitu Pak Wayan. Ya. Karena itu membuat sebuah semangat di dalam diri kan. Saya pasti bisa nanti kayak gini gitu. Oke. Nah, menurut Pak Wayan sendiri, apakah luka batin di masa lalu itu harus memang benar-benar dilepaskan, dituntaskan agar tidak jadi
beban karma atau sebenarnya gimana, Pak Wayan? Kalau bicara tentang karma, Mas Hendra, setiap pengalaman hidup kita yang kemudian memberikan konsekuensi kepada diri kita sebagai peristiwa-peristiwa yang harus diingat dalam bentuk luka-luka itu, biasanya itu ada kaitannya dengan utang karma. Yang namanya utang kan harus dipelajari, dipahami. Sehingga penting untuk tengok kembali luka-luka itu. Punapi caranya menyembuhkan orang NPD, NPD. NPD, ayo teman-teman, oke, mau tanya apa aja? Pertama, kalau orang NPD itu kan dia bahkan tidak sadar dirinya NPD. Kan? Kalau orang tidak sadar dirinya sakit, bagaimana menyembuhkannya? Kitalah yang harus menyembuhkan diri kita yang mungkin terluka oleh orang NPD. Nah, setuju. Biarin aja. Saya kalau ketemu orang yang NPD ya biarin aja. Itu hanya sebuah fase dalam hidupnya yang sekarang. Gitu. Artinya kalau kemudian kita sudah nggak ke-trigger lagi, kita udah selesai dengan diri kita sendiri, ya justru kadang realitas di luar itu ya justru malah menjadi lebih indah, lebih baik gitu ya, Pak Wayan ya. Lucu-lucu aja sih ngelihatnya gitu. Lucu aja Mas Heta. Lihat orang NPD lucu gitu. Karena kalau tidak ada orang seperti itu, kan nggak ada diagnosa NPD. Tapi masalahnya kalau misalnya jadi korban NPD gimana? Korban misalnya kayak relationship pasangan NPD gimana? Nah berarti kita yang nggak sadar. Kalau sampai jadi korban kan kita nggak sadar. Berarti, Mas Heta. Iya. Begitu kita sadar dengan ini pasangan saya orang NPD, kita harus siapkan diri bagaimana menghadapi orang NPD. Bukan berarti mengubahnya. Kalau mengubah dia kan ada, jangan lupa ada circle of control, circle of influence, circle of concern. Orang NPD itu nggak bisa kita kontrol, nggak mudah juga kita pengaruhi. Tapi kita harus jadikan dia itu circle of concern kita. Kita harus concern bahwa dia ini orang NPD gitu. Berilah, mungkin dia memang masa kecilnya penuh dengan luka sehingga sekarang dia mencoba menutupi luka itu dengan jadi NPD kan bisa Artinya saja. Itu ada kaitannya sama masa kecilnya mereka. Ya, bisa jadi Mas. Masa kecil yang sering dibully ketika mencapai kesuksesan kan jadi narsis gitu. Bisa jadi kan? Ya, ada banyak kemungkinan seperti itu. Dan ketika kita maklum, kita dalam hati ketawa. Saya sering ketemu orang-orang kayak gitu Mas. Karena ya mungkin karena mempelajari bahasa tubuh, mempelajari bahasa kata-kata gitu. Saya kadang tahu orang ini masa kecilnya luka apa hanya gara-gara dia dari cara bicaranya. Saya maklumi. Dan saya izinkan dia menyembuhkan itu dengan cara seperti itu. Daripada dia menjadi depresi. Karena kehilangan kesempatan untuk menghargai dirinya. Gitu. Kan kalau dulu sangat ekstrim dibully, sangat ekstrim diremehkan, maka dia akan sangat menghargai dirinya sampai menjadi narsis gitu. Tapi yang jadi persoalan, kenapa ya orang-orang NPD itu justru kebanyakan mereka pinter, punya kemampuan leadership yang bagus, sehingga mereka bisa jadi presiden, mereka bisa jadi guru spiritual, mereka bisa menjadi coach pengembangan diri, mereka bisa menjadi seorang kiai misalnya, gitu ya. Itu kenapa, Pak? Mas Chandra pernah melihat luka yang sembuh tapi menjadi normal? Pernah. Pernah nggak melihat luka yang sembuh menjadi keloid? Iya. Nah, jadi ada orang yang terluka, sembuhnya menjadi normal, seperti orang biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang terluka oleh bulian, oleh remehan, sembuhnya menjadi sangat-sangat NPD. Jadi pada proses penyembuhannya itu misalnya, dulu dikatakan, kamu dasar orang bodoh, dasar orang tolol, dasar orang dungu gitu misalnya. Sangat terluka, lalu dia belajar keras dan menjadi orang yang sangat pintar. Nah, pada saat dia pintar, kepintarannya dia gunakan untuk membalas bulian masa kecilnya. Lalu orang yang di masa kecil selalu didominasi. Pada saat dia menjadi orang yang mendominasi, dialah menjadi orang yang NPD. Makanya pertanyaannya tadi itu, kenapa banyak orang pintar jadi begini? Kenapa orang pemimpin jadi NPD? Itu karena masa kecilnya yang dia lawan luka itu dengan berlebihan. Masih ingat nggak ceritanya Mas Hendra tentang Hitler itu kan? Iya. Kan masa kecilnya juga terluka. Kemudian dia melakukan
genocide gitu. Kan saya pernah baca juga seperti itu. Kalau nggak salah juga Pol Pot ya di Kamboja kalau nggak salah. Nah, mungkin koreksi kalau saya salah. Saya pernah dengar cerita itu. Dia terluka juga. Sehingga ketika dia jadi pemimpin dia membalas. Oke. Ya. Pak Wayan, bagaimana cara terbaik agar sembuh luka batin kalau pasangan selingkuh? Pertama, pahami sesuatu terjadi pada kita sebagai bagian dari tautan karma. Tautan karma? Tautan karma masa lalu. Ketika kita tersakiti oleh perilaku seperti itu dari pasangan kita, maka pengalaman rasa yang sama mungkin pernah dialami pasangan kita di kehidupan sebelumnya. Maka kita jadi mengerti, oh ini rasanya. Sehingga apapun yang dia lakukan, anggaplah itu sebuah pelunasan. Pelunasan utang karma. Ya. Dan jangan lupa, kalau kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak akan mengalaminya. Kita nggak akan kepedasan kalau tidak makan cabai. Sederhana itu sih cara memahaminya. Sehingga dengan itu kita mudah menerima. Ketika sudah masuk fase acceptance atau penerimaan, penyembuhannya jauh lebih mudah. Tetap penerimaan dulu ya. Ya, penerimaan dulu, Mas. Karena memang senantiasa penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Ya. Pak Wayan, jika hidup ini susah, tapi kenapa setiap orang tuh ingin hidup lama? Ini siapa ini yang tanya? Ini orang Bali nih. Bagus sih pertanyaan. Bali ya, bagus. Itu bagus pertanyaannya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang apa sih tujuan kehidupan ini ada, yaitu untuk memperbaiki hal yang salah. Maka ketika contoh nih, kalau kita jadi murid, misalnya nih, kemarin ada 10 soal ujian, 10-nya salah, waktunya dikasih 1 jam. Sekarang kalau disuruh remedi dengan soal yang sama, minta setengah jam apa 2 jam, pasti kita minta waktu lebih lama lagi. Iya betul. Karena kemarin susah kan? Karena susah membereskan dalam 1 jam, kita akan minta waktu lebih lama lagi. Iya. Maka sang ruh itu sendiri minta waktu lebih lama. Karena dulu nggak paham, sekarang ingin lebih paham dengan menggunakan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya. Maka itu sebabnya dalam hidup yang susah ini kita diberikan kadang-kadang waktu yang lebih lama. Karena roh kita mungkin belum cukup cerdas untuk memahami dalam tempo singkat. Sekarang dari Mbak Cika, Pak Wayan, gimana solusinya kalau orang tua saya itu selalu menyalahkan saya ketika menemui kegagalan gitu? Nah, menghadapi orang tua seperti itu gimana tuh? Orang tua NPD. Buktikan bahwa orang tua salah. Gitu. Misalnya orang tua selalu menyalahkan kita oleh kegagalan kita. Nah, buktikan bahwa apa kata-kata itu menjadi motivasi. Daripada dia membenarkan kita gagal, kan biarlah dia menyalahkan kita gagal. Maka kalau menurut kita itu salah, maka buktikanlah bahwa itu kita bisa membenarkannya dengan membuktikan kita bisa sukses. Itu cara kita. Nah, menghadapi orang seperti itu, orang tua seperti itu. Iya. Oke. Kemudian dari Kadek ya. Swastiastu, Pak Wayan, bagaimana cara mengatasi masalah yang selalu berulang-ulang gitu, looping gitu? Ya, kalau masalahnya berulang-ulang, berarti masalah yang sama belum juga diselesaikan, makanya diulang-ulang lagi. Remedi lagi, hal yang sama, karena nggak naik kelas ya artinya. Jadi, kalau misalnya persoalannya sulit, temui orang yang mampu diajak mencari solusi atas persoalan itu. Nanti begitu soal yang sama selesai, itu dengan sendirinya tidak akan mendapatkan persoalan yang sama lagi di kemudian hari. Ini sih skenario semesta yang saya pahami, Mas. Ya. Oke. Ya. Baik ya, teman-teman. Ya. Sekarang saya ingin masuk pada tema yang mungkin ini sangat urgent juga gitu, Pak Wayan. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tanya-tanya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita sekarang ganti tema yang baru. Jadi gini Pak Wayan. Ya. Pada saat
Ini tentang pikiran bawah sadar sih. Ya. Tentang zona bawah sadar. Pada saat kemudian kita itu membuka Instagram, Facebook, TikTok, atau yang lain, YouTube misalnya. Kita sukanya olahraga. Kan senantiasa algoritma YouTube membaca, oh ini senangnya olahraga nih, direferensi lah. Ya. Sistem algoritma YouTube-nya dikasih olahraga. Pun demikian juga dengan misalnya sukanya tentang sound horeg misalnya ya. Kasih lah sound horeg gitu ya. Dan seterusnya gitu. Dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, saya melihat cara kerja pikiran bawah sadar itu juga ada mirip-miripnya dengan itu gitu. Ya. Contoh, pada saat kemudian kita takut sama kemiskinan, justru kita dihadapkan pada situasi ya seperti ketakutan itu. Ya. Pada saat kita khawatir secara relationship, oh nanti jangan-jangan pasanganku gini gitu. Ya. Kasih pula hal yang sama gitu. Ya. Sampai kemudian kita bisa mengerti pelajarannya, pesannya, dan kemudian ketika rasa takut itu sudah nggak muncul lagi, justru masalahnya selesai. Ini based on pengalamannya teman-teman kebanyakan begitu gitu. Nah, saya ingin Pak Wayan mengelaborasi, membreakdown ini dalam perspektif spiritual. Ini benar atau hanya kebetulan saja atau memang cara kerjanya seperti itu, Pak? Batin bawah sadar itu kan mirip seperti ada yang ada pada tubuh kita, Mas Yatra. Ketika batin bawah sadar kita yang ada di perut memanggil dengan rasa lapar, maka mata kita akan menoleh apa yang bisa dimakan. Semua hal-hal yang bisa dimakan akan ditoleh, Mas Yatra. Itu yang pertama. Ketika kita haus, kita akan menoleh apa yang bisa diminum. Atau ketika misalnya nih, kita lagi touring, jalan-jalan kemana. Begitu masuk jam makan, kita pasti akan diantar untuk memilih tempat-tempat makan. Bukan diajak aja untuk memilih tempat nonton film, enggak, tempat makan diajak. Nah, seperti itulah batin bawah sadar kita ini. Begitu kita mengatakan, aku takut kemiskinan, maka di dalam itu akan berkata, semesta akan berkata, kemiskinan yang seperti apa? Yang seperti ini, apa yang seperti ini, yang seperti ini, maka semua dimunculkan kepada kita. Itu dianggap sebagai perintah mungkin. Ya, karena kita memberikan, aku takut pada kemiskinan. Batin bawah sadar semesta itu, yang secara kolektif itu bertanya balik, yang mana maksudnya? Yang miskin ini, miskin tidak punya uang, apa miskin seperti ini? Gitu. Aku tidak ingin disakiti oleh wanita. Yang disakitin, perasaan yang disakiti yang mana? Yang model begini, yang model diselingkuhin, yang model dicerewetin, yang model begini, kita yang minta begitu. Iya. Jadi semesta itu punya algoritma juga. Maka daripada memikirkan apa yang tidak kita inginkan, lebih baik pikirkan apa yang kita inginkan. Karena semesta juga akan mendatangkan hal yang sama seperti algoritma itu, Mas Yatra. Saya kan mengalami hal seperti ini sehingga mengamati dalam pembuktian diri. Oh ya benar. Maka saya mengambil kesimpulan seperti tadi. Pikirkanlah apa yang kamu inginkan daripada memikirkan apa yang kamu tidak inginkan. Karena itu akan datang. Nah, jadi alih-alih membenci, lebih baik mencintai apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, benar memang seperti itu, kenyataan realitanya begitu. Dari situ saya paham, oh semesta itu punya pola seperti ini. Ketika kemudian muncul YouTube, muncul gini dengan algoritmanya, saya paham, kok hebat ya. Semesta raya menciptakan algoritmanya sendiri. Semesta kecil dalam diri manusia menciptakan algoritma juga. Iya. Jadi bukannya semesta meniru kita, enggak. Semesta kecil ini meniru algoritma semesta raya gitu. Oke. Salah satu guru saya dulu kalau ngajarin simple sih. Kita misalnya nyanyi if you love somebody, God will be this strong, I will fight to win, our love will conquer. Intinya kan, sayangku akan hilang. Wah, itu justru malah hilangnya gitu kan. Yang menggema yang ditangkap oleh bawah sadar, oh sayangku akan hilang. Gitu. Hilang beneran. Gitu. Makanya kan banyak lagu-lagu melankolis yang kemudian menjadi realita pada penyanyinya. Betul nggak? Realita itu Mas Yatra. Banyak saya lihat artis ini mengalami kondisi begini,
gelas-gelas kaca ditelusuri ternyata dia jatuh nyanyi lagunya bangun. begini. Gitu. Ya, ya, ya. 1 jam saja. Iya. Banyak sih, termasuk si siapa tuh namanya Piu kalau nggak salah ya. Eh, tetaplah menjadi bintang di langit, gitu kan. Ketinggian kan, digayoh sama Adi Gunasutowo selingkuh kan. Dia bilang konferensi pers, saya jadi korban lagu saya sendiri gitu. Banyak Pak, banyak ratusan artis jadi korban lagunya itu banyak banget sih. Karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa ketika lagu itu dinyanyikan, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan sih. Betul. Saya percaya itu gitu. Ya. Makanya ketika Mahatma Gandhi ketika mengajarkan mempraktekkan ahimsa, justru mengalami kehancuran, kematian karena himsa atau kekerasan, dibunuh. Ya, ketika mohon maaf Yesus mengajarkan cinta kasih, beliau disalib oleh kekerasan. Gitu. Jadi kontradiksi, kontroversi itu akan mendatangi kita selalu. Iya. Oke, berarti gimana dong caranya? Kan semakin ditakuti, semakin kejadian karena dianggap sebagai perintah gitu kan. Iya. Sementara nggak takut gimana? Emang kondisinya kerjaan nggak punya gitu kan? Bagaimana ini bisa melawan ketakutan ini? Sementara kita dihadapkan pada sebuah realitas, kita kasihan nih anak saya gimana nanti gitu kan? Ya, makanya di situ kita harus belajar segera menjadi netral, Mas Yatra. Ketika kita belajar menjadi netral dengan cepat, kita akan membidik sebuah sasaran lalu dengan cepat netral. Jadi membidik itu kan nggak banyak, Mas Yatra. Membidik pasti 1 titik, lepas setelah itu terserah. Dapat nggak dapat ulang lagi gitu. Nah, yang sering terjadi itu kan kita penuh dengan kecemasan. Ya, kecemasan itu kan termasuk rasa takut berlebihan, takut karena benci pada kegagalan itu berlebihan, atau kecintaan pada sesuatu secara berlebihan itu juga berbahaya, Mas Yatra. Akhirnya misalnya aku ingin jadi orang kaya, tapi akhirnya begitu diberikan kekayaan, stres oleh kekayaannya sendiri. Mas Yatra pernah lihat orang stres nggak karena kekayaannya? Banyak ya. Elon Musk salah satunya kan. Katanya dia pernah minum obat antidepresi. Banyak cerita seperti itu sih. Ya, kan susah juga dia. Ya, karena dengan bingung kan, diapain juga uang ini gitu kan. Abu Marlo juga kayaknya. Nggak tahu, saya belum pernah cerita. Pernah dia. Oke. Nah, terus solusinya gimana Pak Wayan? Kita kan kalau misalnya ngomong soal media sosial ini kan kita bisa mengubah feed. Misalnya ketika kita bicara tentang media sosial, kita kan bisa klik tombol not interest gitu misalnya ya, not interest. Kita bisa training skip algoritma gitu kan. Nah, kalau misalnya cara paling efektif untuk melatih pikiran bawah sadar supaya kemudian bisa feed kehidupan yang muncul itu bukan ketakutan, tapi justru sebaliknya. Misalnya kayak ya peluang lah, cinta lah, rezeki lah, itu gimana? Prinsipnya kita kumpulkan apa yang kita inginkan. Lalu setelah kita ketemu apa yang kita inginkanlah itu minimal dalam mimpi kita selama 14 malam. 14 malam ya. Setelah itu abaikan. Sehingga kita nggak melekat. Abaikan itu kan bisa jadi diterjemahkan karena saking yakinnya, saking percayanya bisa juga dong. Iya. Ya, jadi artinya setelah 14 malam kita udah serahin tugas kan. Tapi begitu dia tidak datang, kembali lagi biasa. Oke. Ulang lagi gitu. Tapi artinya yang sebut saya lepaskan itu artinya siap untuk kemungkinan 2 hal itu. Tercapai, tidak tercapai. Mau tercapai, mau enggak, sudah yang penting tetap happy, enggak melekat dengan itu gitu maksudnya ya. Ya, sama dengan kita makan, Mas Hendra. Tujuan kita makan kan supaya hidup, supaya sehat. Tapi setelah kita makan, kita pikirkan enggak lagi, sehat nggak ya, makanan ini sehat nggak ya? Kan enggak. Setelah makan udah selesai, kita lain-lain lagi kan. Urusin yang lain kan. Minimal, saya sudah makan. Sudah makan makanan yang saya anggap sehat, selesai. Perkara apa yang akan terjadi, kita nggak tahu, Mas Hendra. Itu contohnya. Oke. Saya termasuk orang yang percaya bahwa apa yang kita fokuskan itu akan membesar gitu. Meskipun itu belum kejadian, kalau yang saya alami dalam hidup saya sih,
Misalnya saya sangat menginginkan sesuatu itu terjadi gitu. Ya. Maka saya akan sangat percaya dulu gitu. Percaya utuh tanpa keraguan dulu Ya, bahwa itu ya. akan terjadi gitu. Hmm. Tapi itu dulu, Pak. Ya, ya. Sekarang saya sudah nggak ada Nggak terlalu. afirmasi tertentu, terus ya, kemudian ya. target tertentu itu saya sudah Akan tiba. Iya, saya sudah udah nggak memikirkan saya nanti harus begini. Kalau beberapa itu masih iya sih. Akan tiba saat seperti itu, Mas Hendra. Oke. Saya juga dulu suka ingin sesuatu saya bayangin dan terjadi. Ingin sesuatu saya bayangin terjadi. Sekarang mengalir aja. Ya, Tapi biasa, justru biasa. pada saat kemudian kita nggak effort, kita mengalir gitu ya, bahwa semua yang terjadi itu sudah skenario terbaik. Ya. Justru kadang itu lebih indah, lebih spesial dari ekspektasi kita gitu. Ya. Karena kadang kenyataan yang akan terjadi itu bisa melebihi apa yang kita pikirkan. Nah, gitu. Melampaui apa yang kita kira gitu. Ya. Sama seperti Mas Hendra ketika membuat kanal YouTube ini. Kan nggak mungkin ada kepikiran semoga kanal ini dihack orang atau apa gitu, nggak mungkin ya. Tapi bahwa ketika itu terjadi, Mas Hendra dengan cepat mengerti bahwa oh, saya sedang diajarkan untuk tidak melekat pada apapun. Mulai lagi dari awal gitu kan. Ya, seperti itu Mas Hendra. Iya sih. Jadi sudah nggak ada lagi urgensi untuk melakukan quantum jumping. Ya, sudah nggak ada lagi urgensi untuk berdoa. Ya. Karena ketika semua sudah lumayan tercukupi, kita nggak perlu ngejam. Dan waktunya juga kayak gitu tuh, waktunya juga udah disesuaikan semua sih momennya gitu. Ya. Udah waktunya gitu Udah jadi melewati dengan berjalan gitu. Tanpa ada, meskipun sebenarnya potensi balik tuh masih ada ya. Masih ada, masih sangat ada gitu. Ya. Tapi nggak tahu, atensi saya sudah nggak ke situ lagi gitu. Fokus ke hal baru lagi. Iya. Hal baru lagi. Karena mungkin memang kalau ini saatnya untuk cita-cita baru lagi. Tapi serius Pak Wayan, setelah kejadian itu justru saya tuh merasa hidup saya tuh kayak penuh gitu. Iya. Merasa kayak nggak ada yang kurang gitu. Itu aneh sih. Saya pikir juga ini secara pendapatan gitu ya. Secara pendapatan, saya pikir juga akan berkurang. Ternyata enggak. Justru malah sebaliknya gitu. Aneh. Saat kemudian saya jadi yakin gitu ya. Oh, itu katanya mungkin semakin kita nggak effort, semakin justru malah datang itu baru menemukan kesadaran seperti ini sih. Dan itu indah sekali. Beberapa guru mengatakan akan ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain, dan saya mengalami hal itu sih. Ya, kalau kan ada beberapa pesawat itu yang pertama dia butuh effort yang kenceng untuk bisa terbang. Sampai di atas dia hanya perlu terbang layang. Iya betul. Effortless betul. Dia sudah sampai di idle kan. Ya, jadi di situ tekanan angin yang akan udara yang akan membantu dia tetap berada di sana gitu. Nah, tapi di awal kita kan memang harus kencang-kencang ngegasnya, akselerasinya harus tingkat tinggi. Tapi mungkin sebagai reflektif ya Pak Wayan ya. Berarti kan bisa dibilang hidup kita ini hanyalah cermin dari apa yang sering kita klik ya. Di batin kita sendiri dong Pak Wayan. Persis Mas. Nah pertanyaannya, apa yang sebaiknya mulai saat ini kita klik ulang dalam diri itu agar masa depan yang kita jalani bukan hasil algoritma ketakutan, tapi algoritma kebahagiaan. Ini bagi teman-teman yang masih yang berada di fase takut ini, takut itu gitu maksudnya. Iya. Kita kan harus paham Mas Hendra. Inilah ajaran hukum karma Mas Hendra. Ketika kita melakukan sebuah karma atau tindakan, kita pernah mencicipi hasilnya. Kalau hasilnya tidak menyenangkan, ya udah jangan berkarma yang sama gitu. Oke. Nah, ketika kita memanggil sesuatu dalam kehidupan kita dan ternyata ketika yang kita panggil itu datang tidak bisa kita nikmati, ya udah jangan panggil lagi. Sederhana seperti itu Mas Hendra. Hidup ini memberikan kita pengalaman rasa untuk membuat kita mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Banyak orang loh Mas mencari kekayaan, tapi setelah kekayaannya tercapai dia merasa kosong. Berarti sebenarnya bukan itu tujuan misi besarnya saat ini. Ada orang yang ketika meditasi dia menemukan sesuatu melebihi kekayaan yang pernah dia dapatkan. Nah mungkin sekarang ini
tujuan utamanya bukan mengumpulkan kekayaan lagi, tapi mengumpulkan pengalaman-pengalaman hening itu. Jadi tiap orang tuh punya tarikan berbeda sesuai kurikulumnya. Gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah terus-menerus belajar peka terhadap pesan panggilan hati nurani kita. Itu yang terpenting, Mas Hendra. Passion kita di mana gitu. Ya, saya ketemu banyak orang-orang kaya yang merasa hidupnya masih kosong. Nah, kita kan kemarin yang waktu acara di Jogja itu Pak Wayan, jadi luar biasa banget ya. Teman-teman yang datang di Hotel Ambar Rukmo itu offline dan online tuh mulai pagi tuh sekitar 500-an total, 520 atau berapa gitu. Nah, kemarin kita sama-sama hadir dalam sebuah momentum penuh energi. Kebetulan di sana Pak Wayan juga ngisi teman-teman. Kalau kita pikir-pikir nih Pak Wayan, konsep hidup selaras itu ternyata bukan sekedar urusan finansial gitu, tapi benar-benar menyentuh berbagai macam dimensi. Kesehatan, relasi, bahkan batin gitu ya. Nah, menariknya kita selaras, rezeki itu sering kali justru datang deras tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Seperti yang kita bahas tadi gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan pengalaman dan praktik spiritual yang dialami oleh Pak Wayan, bagaimana sebenarnya cara kerja energi semesta ini? Gini Mas Hendra, kita ini bertumbuh dari benih untuk menjadi seperti induk kita, benar nggak ya? Iya. Kalau kita ini adalah benih dari semesta yang kaya raya tak terbatas, begitu kita bertumbuh selaras dengan visi dan misi kita. Se itu satu, laras itu ya, kalau laras senapan kan searah gitu. Jadi kalau kita searah dengan visi misi kita, kan seluruh bekal-bekal yang dibutuhkan diberikan kepada kita. Kekayaan-kekayaan itu mendekat kepada kita, Mas Hendra. Karena misalnya saya mau pergi ke tengah hutan untuk mencari sebuah gubuk yang di sana konon ada cahaya. Maka pasti ketika sampai di sana, semakin dekat dengan gubuk itu, semakin ada cahaya yang terasa terang, betul nggak? Nah, semakin kita dekat dengan kecerdasan semesta tak terbatas yang memiliki kekayaan semesta itu sendiri, tentu kita akan semakin dikayakan. Walaupun secara material kita nggak punya, secara rasa kita merasa sudah terpenuhi. Itu yang semakin kita mendekat, semakin terasa, Mas Hendra. Maka saya ketemu banyak orang juga, sekali lagi, orang-orang yang tampak tidak punya apa-apa, tapi di dalamnya itu dia seperti orang yang kaya raya banget, terpenuhi segala keinginannya. Itu karena dia merasa semakin dekat dengan sang sumber itu, sumber segala yang ada. Gitu. Maka ketika dia ada di situ, semuanya akan menjadi sesuatu yang berbeda. Contoh nih Mas Hendra, ketika kemarin kita breakfast, Mas Hendra kan tidak breakfast, saya breakfast kemarin Mas Hendra. Tahu nggak Mas Hendra? Begitu saya masuk ke hotelnya Ambar Rukmo itu, di tempat breakfast itu, jajanan yang berkaitan dengan kopi, itu kesukaan saya semua jajanan. Pertama disambut oleh jamu Mas Hendra, yang saya suka sekali jamu. Ketemu salad, ketemu nasi goreng, banyak sekali saya ketemu roti-roti yang saya suka Mas Hendra. Tapi apakah saya kemudian bahagia? Enggak. Kenapa saya enggak bahagia? Karena saya enggak bisa mencicipi semuanya. Saya kemudian hanya mengambil kentang sama mie sedikit. Kenapa nggak bisa ngicipin semuanya? Karena saya enggak ingin makan banyak. Gitu. Sarapan kan? Nah, apa yang terjadi? Keberlimpahan itu belum tentu bermanfaat bagi kita. Betul. Oke, nah, jadi kita bergelimang harta pun kadang kita nggak merasa bukan itu yang kita inginkan. Betul nggak Mas Hendra? Setuju. Tadi dibahas juga sama Putu tuh. Dibahas juga sama Putu. Iya, betul. Ya. Ada orang yang berkelimpangannya itu membantu orang aja udah cukup, gitu ya. Justru ketika itu yang saya pikirkan apa? Aduh, ini seandainya Panji ada di sini. Nah, ada banyak makanan enak di situ. Iya, bagi saya kan berarti perlu diajak nanti kalau ada acara lagi. Ketika saya makan itu sudah cukup kenyang kan?
mau nambah juga nggak enak kan. Betul. Bukan nggak enak buat siapa, nggak enak buat perut kan. Bahkan ngopi pun nggak sempat gitu. Tapi bahagianya saya apa? Karena ketemu teman dokter yang juga kebetulan ikut. Jadi ngobrol di situ. Wah itu kayak gitu deh Mas Hendra. Semakin kita dekat dengan sang keberlimpahan itu, keberlimpahan itu bukan lagi yang menarik, tapi sang itu yang menarik. Kebayang maksudnya Mas? Iya. Paham. Dari pertemuan dengan TVB kemarin Pak Wayan, dan antusiasme sahabat-sahabat yang sebegitu luar biasanya, bahkan jauh-jauh dari Swiss, dari Belanda, dari mana-mana datang. Apa yang dirasakan Pak Wayan saat itu? Pertama, makanya saya memilih lagu Panji Sakti tentang kepada Nur, tentang kerinduan itu. Karena yang saya lihat adalah jiwa-jiwa mereka rindu pada cahaya. Ada yang rindu pada cahaya duniawi, ada yang rindu pada cahaya rohani. Betul. Ada yang rindu pada rasa kebersatuan dengan Tuhan gitu. Nah itu yang kemudian saya rasakan, maka saya kehilangan kata-kata ketika mau bicara di depan itu. Itu yang terasa pertama. Saya mau ngomong apa? Saya hanya ingin menikmati kerinduan mereka dan mengizinkan kerinduan yang lain itu meminjam rasa saya untuk memancarkan kerinduan itu kepada mereka gitu. Maka saya diam cukup lama di depan itu. Kalau Mas Hendra perhatikan waktu itu. Itu Mas Hendra. Dan apa ya Mas Hendra ya? Saya seperti mendengar jiwa mereka berkata atau bernyanyi seperti ini. I'm coming home gitu. Nah, kayak gitu sih Mas Hendra saya rasakan di dalam. Sesuatu yang kalau saja saya punya lengan yang besar dan bisa memeluk mereka semua seketika, memeluk jiwa mereka, itu yang mungkin saya lakukan. Tapi saya lebih memikirkan untuk menggunakan kata-kata untuk memeluk jiwa mereka. Itu yang saya alami Mas Hendra. Karena bagaimanapun tidak ada perjalanan paling indah kecuali perjalanan saat kita pulang ke rumah ya Pak. Ya, setelah lama di luar sana, ya jatuh bangun oleh perjalanan suka duka kehidupan gitu. Ya, kan ada yang merasa kehilangan orang tua. Betul. Ada yang merasa terluka dalam sekolah kehidupannya gitu. Mereka membutuhkan rasa Tuhan sebagai ayah ibu yang mencintai mereka apa adanya gitu. Yang memaklumi mereka. Itu yang saya rasakan kemarin Mas Hendra. Kalau yang selama ini diperbuat sama teman-teman di Ngaji Roso, saya bersama kru itu kan ya biasa-biasa saja, ya ketemu kayak Pak Wayan gini, kita ngobrol, saya seneng dapat ilmu, vibes-nya narasumber bagus-bagus, saya terbentuk juga oleh lingkungan gitu ya. Tapi ternyata setelah acara kemarin di Jogja itu, saya ketemu ratusan sahabat yang hidupnya banyak berubah gara-gara nonton video yang cekakaan kita buat sama Kang Abu, kadang kan ya guyon segala macem gitu ya, dan teman-teman narasumber yang lain. Saya jadi kayak ya Allah gitu ya, ternyata efeknya Ngaji Roso bisa mengubah kehidupan teman-teman. Banyak di situ melihat TVB, melihat Pak Wayan, melihat narasumber-narasumber yang lain gitu. Sangat banyak. Dan bahkan Pak Wayan tidak sedikit gitu ya yang karena taunya mereka Muslim, taunya mereka saya Islam gitu kan. Selesai acara Mas Hendra, TVB gitu ya, tolong terima tawaran saya untuk umroh gitu kan. Nanti plus umrohnya segala macam itu udah 3 kali ini saya. Tapi ya nggak tahu ya, belum tergerak aja mungkin ya. Kalau Pak Wayan nggak mungkin lah ditawari umroh ya. Gimana Pak Wayan? Ya, saya dapat curhatan juga banyak orang. Rata-rata mereka mengalami perubahan sesuatu dalam hidupnya itu. Ya memasuki masa-masa pencerahan itu setelah Ngaji Roso, Mas. Setelah nonton Ngaji Roso. Maka di situ saya merasa, wah hebat nih Ngaji Roso. Gitu. Nah, maka saya selalu optimis bahwa kemarin ketika
itu hilang channelnya, ya nggak apa-apa. Itu tuh tadi aku seneng banget denger statement Pak Putu juga. Apa dia? Mas Indra, aku waktu pertama kali denger channelnya Mas Indra kemarin hilang, saya nggak ada rasa khawatir. Mas Indra akan tetap sama seperti yang dulu dan channelnya akan bertumbuh seperti. Oh itu tuh. Iya. 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 Kami ketika diskusi sama. Oh, nggak apa-apa, aman gitu. Dalam arti nggak merasa gimana gitu. Betul. Nggak merasa gimana karena apa? Karena polanya sudah ketemu. Iya. Ruhnya sudah ketemu. Ruh ngaji ruh sudah dapat gitu. Udah dapat, ya tinggal hanya sedang membuat bangunan perusahaan yang lebih besar aja sih. Nah. Saya tuh istri sih yang hebat itu. Karena dia udah nggak ada rasa khawatir, anak saya juga aman-aman, saya enjoy. Ya. Enjoy banget. Tapi gini Pak, kembali soal tadi Pak. Indikator paling sederhana bahwa hidup seseorang udah selaras itu sebenarnya apa Pak? Lalu bahagia Mas. Plong, bahagia, lega gitu bahagia, ya. Tercukupi. Ya pokoknya, gimana ya? Dia sudah merasakan kebersatuan dengan segala suka duka ini. Oke. Nah, di situ terjadi rasa yang disebut suka tanpa wali duka. Jadi rasa sukacita yang tidak ada kembali lagi duka oleh apapun, karena dia rasakan ya saya hanya sedang melewati musim. Musim panas tidak menyengat, musim hujan tidak menggigilkan. Gitu. Semua hanya perubahan musim gitu, yang harus dinikmati berlalunya begitu. Ya. Oke, baik Pak. Ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Karena ada tamu juga sebenarnya. Ya. Sebenarnya pasti pengen ngobrol banyak ya dengan Pak Wayan tuh sebenarnya agendanya tuh 5 jam gitu atau 6 jam gitu. Ya. Next lah ya teman-teman ya. Pak Wayan, gimana cara jaga kebebasan jiwa kita tuh di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan hidup yang penuh dogma dan doktrin? Ya. Setiap tekanan itu pasti ada celah, Mas Hendra. Nah, kebebasan itu tidak bisa ditutup oleh celah apapun. Oke. Contoh nih, misalnya nih, ban itu kan kita pikir tidak pernah, selama dia tidak tertusuk duri, tertusuk paku, ban tidak mungkin kempes, harusnya kan? Harusnya. Tapi pernah nggak ketika ban tidak dipakai, dia lama-lama kempes? Bener. Ya, pernah. Padahal nggak tertusuk apa-apa. Padahal iya, betul. Artinya, dia menemukan sebuah celah untuk membebaskan dirinya dari kungkungan di dalam rongga itu. Nah, kita ini hidup dari napas. Nafas adalah hidup kita adalah napas, udara. Maka udara itu selalu menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari tekanan apapun. Kita hanya perlu mengizinkan diri kita berkata, aku adalah jiwa yang bebas. Katakan itu, aku adalah jiwa yang bebas. Aku adalah jiwa yang bebas. Nah, dari situ kemudian pikiran kita akan mengerti, oh ini doktrin. Saya nggak mau dibelenggu oleh doktrin apapun. Nah, itu yang saya dapatkan sejak kecil, Mas Hendra. Saya ingin menjadi pribadi yang bebas. Maka begitulah di rumah semesta pun saya ajarkan dalam arti apa? Aturan di rumah semesta adalah tidak ada aturan. Karena mereka harus mulai mengerti kemerdekaan itu sendiri. Nanya apa saja boleh gitu. Ya, bebas berpikir gitu. Tidak ada doktrin-doktrin apapun gitu. Makanya tidak ada orang rumah semesta harus vegetarian seperti saya. Enggak ada gitu, enggak ada. Bebas gitu, bebas. Cuman yang perlu disesuaikan paling waktunya aja. Waktunya supaya selaras. Gitu. Saya ada di rumah, mereka datang pada saat saya ada gitu. Pakaian bebas. Pakaian bebas. Preferensi mau lesbian mau apa bebas. Bebas. Agama apa bebas ya. Bebas. Karena yang saya lihat bukan yang di luarnya, tapi jiwanya. Jiwa ini sudah cukup seumur hidup terkungkung oleh tubuhnya. Jangan sampai terkungkung lagi oleh pikirannya, oleh doktrin-doktrin yang dibenamkan ke dalam pikirannya. Ya, jiwa harus menemukan kebebasannya. Karena kalau jiwa terkungkung, dia akan menjadi kerdil seperti bonsai, Mas Hendra. Kasihan. Dia memang menjadi pohon beringin, tapi pohon beringin yang bonsai. Gitu. Nggak pernah mengalami rasa menjadi induknya. Kasihan. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas Hendra. Baik, Pak Wayan Mustika, guru kita semuanya. Terima kasih ya.
Sama-sama. atas pencerahan yang sudah dibagikan. Kita belajar banyak hal hari ini dari beliau, teman-teman. Kita hidup untuk menyadari setiap getaran, membuka jalan rezeki dengan kesadaran. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal bagi kita semua untuk tetap hidup dengan selaras, rezekinya juga deras, jiwanya juga bebas. Seperti tema kemarin. Thank you ya Pak Wayan, terima kasih Sama-sama, Mas banyak. Hanta. Ya.